Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Rem adalah komponen sepeda yang paling penting untuk keselamatan. Dengan adanya rem, maka kita dimungkinkan untuk menurunkan kecepatan atau bahkan menghentikan sepeda dengan cara yang terkontrol. Ada beberapa jenis rem sepeda yang bisa kita temukan di pasaran. Masing-masing jenis rem memiliki kelebihan dan kelemahannya, bergantung medan dan gaya bersepeda kita. Rem beroperasi dengan aplikasi gesekan ke permukaan. Demikian juga cara kerja rem cakram, mengandalkan gesekan bantalan rem dengan cakram. Dari segi bagaimana mengoperasikan rem cakram, kita mengenal dua jenis rem cakram, yaitu rem cakram mekanis dan rem cakram hidrolik. Rem mekanis menggunakan kabel untuk mengaktifkannya, sedangkan rem hidrolik menggunakan cairan untuk terhubung dengan bantalan remnya. Bagaimana cara kerja rem cakram pada sepeda? Saat memilih berbagai jenis rem pada sepeda, rem cakram telah menjadi norma baru akhir-akhir ini. Beberapa tahun yang lalu, rem cakram sepeda hanya muncul pada sepeda gunung. Namun, belakangan ini rem cakram telah menjadi umum terpasang di berbagai jenis sepeda, bahkan di beberapa sepeda jalan raya. Rem cakram adalah rem paling bertenaga karena menawarkan kinerja pengereman yang ideal dan modularitas yang lebih besar dibandingkan bentuk lainnya, terutama bersepeda dalam kondisi basah. Namun, bobot yang lebih berat membuat para pesepeda road bike tidak terlalu menyukainya. Kaliper rem sepeda dipasang ke garpu atau rangka yang menekan cakram baja atau rotor yang dibaut ke posisi roda di antara bantalan rem di dalam kaliper. Selanjutnya, rem cakram dibagi menjadi subtipe hidrolik dan mekanis. Meskipun keduanya memiliki bagian rem sepeda yang identik dan bekerja secara identik. Sangat penting untuk mengetahui kedua mekanisme tersebut karena ini akan membantu kita memilih jenis rem terbaik untuk sepeda kita agar sesuai dengan kebutuhan kita. Rem cakram mekanis. Bagaimana cara kerja rem cakram mekanis pada sepeda? Rem cakram mekanis adalah rem cakram sepeda yang digerakkan oleh kabel. Rem cakram ini menggunakan kabel baja untuk mengaktifkan kaliper dan menerapkan potensi pengereman. Setiap kali pesepeda menarik tuas rem mekanis, tuas rem mulai menarik kabel yang menyebabkan kaliper tertarik dan menjepit cakram sepeda. Setelah cakram terjepit dengan kuat, bantalan pengereman kaliper memberikan gesekan ke permukaan rem, membantu memperlambat sepeda dan menghentikannya. Rem ini mendapatkan banyak reputasi negatif karena lebih berat dan membutuhkan tenaga yang lebih besar ketika pesepeda menekan tuas rem agar pengereman menghasilkan penghentian yang lebih baik. Tapi harganya lebih murah dibandingkan jenis hidrolik. Itulah sebabnya sering terlihat di sepeda yang terjangkau. Rem cakram mekanis sangat rumit untuk disesuaikan, menyebabkan masalah gesekan rotor dengan beberapa model terjangkau yang memiliki kinerja pengereman lebih buruk dibandingkan rem pelek. Rem cakram hidrolik. Bagaimana cara kerja rem hidrolik pada sepeda? Rem cakram hidrolik menggunakan selang tertutup rapat yang diisi dengan cairan rem hidrolik sebagai pengganti kabel. Saat pesepeda mengaktifkan tuas rem hidroliknya, tuas tersebut memberikan tekanan yang lebih besar pada cairan hidrolik yang berada di dalam selang rem kedap udara. Cairan pengereman yang terkompresi menyebabkan kaliper ini mengencang dan bantalan rem menerapkan gesekan yang lebih besar ke permukaan pengereman yang memperlambat laju sepeda atau menghentikannya. Rem cakram hidrolik jauh lebih baik dibandingkan rem mekanis hampir dalam segala hal. Mereka memiliki daya penghentian yang lebih baik dan modularitas yang hebat, dan bahkan lebih mudah untuk disesuaikan. Namun rem cakram hidrolik
dijual dengan harga lebih tinggi. Satu-satunya kelemahan dari rem cakram hidrolik adalah masuknya udara ke dalam selang cairan rem yang akan menurunkan kinerja pengereman. Oleh karena itu, kita perlu mengeluarkan udara sesekali untuk mengeluarkan gelembung udara. Dan bila kita tidak terampil dalam perawatan sistem rem ini, yang membutuhkan peralatan khusus, cairan rem bisa berhamburan ke sana kemari. Oleh karena itu, adalah hal yang bijaksana bila urusan perawatan rem cakram hidrolik ini kita serahkan ke bengkel yang kompeten untuk perawatan berkala atau reguler. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.